Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan tentunya, yang juga Allah berikan juga keberkahan lagi buat kita semua, berupa kita diberikan kesempatan berada di bulan Ramadan ini, yang tentunya menjadi sebuah keistimewaan dan kebahagiaan buat kita semua berada di bulan ini. Mengapa menjadi sebuah hal yang menjadi kebahagiaan? Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, semua perintah-perintah Allah yang Dia berikan atau mungkin Dia tuliskan dalam Al-Quran, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, perintah-perintah tersebut tidak lain tidak bukan adalah sebagai busyra, ya, sebagai pembawa berita atau pembawa kabar baik buat kita semua. Sehingga apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, maka itu adalah kebahagiaan yang Allah berikan, Allah turunkan kepada kita semua. Dan Allah juga sudah jelaskan bahwa itu tidak untuk menyusahkan kita, sebagaimana kita atau mungkin Allah jelaskan dalam surat Thaha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, bahwa tidaklah Allah turunkan Al-Quran ini untuk membuat kita itu susah, ya. Maka salah satu yang kita minta dan mohon baik, jadi salah satu yang tentunya Allah Subhanahu wa taala berikan atau mungkin wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah berkaitan dengan puasa, ya. Maka puasa sendiri Allah jelaskan dalam Al-Quran, puasa itu mudah, ya. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan dari kita di kita dengan puasa tersebut, ya. Sesuai dengan ayat yang kita sering baca di Ramadan di 182, ya, atau 183 sampai 187 Al-Baqarah itu. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang kita perlu kita perlu rasakan adalah kegembiraan atau kebahagiaan. Kegembiraan atau kebahagiaan ini merupakan salah satu hal yang mungkin di zaman sekarang ini seperti agak langka, atau mungkin itu begitu berat dirasakan oleh orang dengan melabelkan kegembiraan atau kebahagiaan itu pada hal-hal yang bersifat materi atau fisik, atau bahkan melabelkan itu atau menisbatkan atau meletakkan itu, direkatkan atau dilem dia dengan hal-hal yang sifatnya duniawi seperti uang segala macam. Padahal sesungguhnya syariat yang Allah berikan pada kita ini, atau mungkin Allah perintahkan kepada kita ini, salah satu tujuan adalah bahagia. Maka Ramadan juga menjadi salah satu bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Itu sebabnya kita tahu bahwa Nabi SAW menjelaskan bahwa kegembiraan orang yang berpuasa itu, jadi bahasa Nabi, kegembiraan orang yang berpuasa itu adalah saat mereka berbuka puasa. Jadi secara umum sejak kita sahur itu sampai kita berbuka itu kita sudah bahagia sebenarnya, karena kita diberikan sebuah perintah, ya, atau mungkin sebuah kewajiban untuk meninggalkan apa yang kita sukai, dan itu kita lakukan karena Allah. Maka setiap lakukan sesuatu karena Allah, jemaah sekalian, maka pasti itu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Orang yang menikah karena Allah, orang yang katakanlah menuntut ilmu karena Allah, orang yang berniaga atau bermuamalah karena Allah, orang yang bersilaturahim atau mungkin bertemu temannya, semua ya karena Allah, maka pasti akan kegembiraan itu dirasakan. Maka
kegembiraan inilah juga yang harusnya kita rasakan di Ramadan, bukan dengan lagi-lagi melabelisasi itu dengan hal yang bersifat fisik ataupun materi, ya. Maka di Ramadan itu sendiri, berbukanya saja seseorang itu sudah kegembiraan untuk dia, ya. Maka inilah sebenarnya makanan katakanlah jiwa, ya, bagi orang yang sedang berpuasa Ramadan. Jadi dia dalam sepanjang dia berpuasa tersebut dari sahur, ya, yang sudah disampaikan Nabi SAW bahwa bersahurlah kalian meskipun hanya dengan sekedar air putih. Nabi sudah jelaskan bahwa dalam sahur itu terdapat keberkahan yang luar biasa besar, ya. Maka kalau kita betul-betul mengamati puasa ini sebenarnya tujuannya apa, ya, maka sesungguhnya kita akan merasa berterima kasih, atau kita akan sangat berterima kasih pada Allah karena diwajibkan berpuasa. Karena seluruh elemen dalam diri kita itu memang sedang betul-betul diberikan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kalau kita bicara tentang syariatnya, katakanlah puasa. Dalam Islam kita tahu bahwa amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu pahalanya itu berjenjang, ada yang 10 kali 10 pahala sampai 700 kali lipat, seperti halnya sedekah atau sedekah, ya. Tapi menariknya memang Ramadan atau puasa Ramadan itu Rasulullah tidak menyebutkan secara khusus, bahkan atau mungkin Allah tidak menyebutkan secara khusus, bahkan Allah mengatakan huwali, kata Allah kan, puasa itu untukku, ya, dan aku yang akan sendiri membalasnya. Jadi seperti ada kekhususan, padahal sebenarnya kalau amalan-amalan yang lain kita telaah, maka sebenarnya sama juga kan. Puasa, amal soleh yang kita kerjakan, balik-baliknya membuat Allah juga, gitu kan, atau mungkin karena Allah juga, dan Allah juga membalasnya, gitu. Tapi untuk Ramadan memang seperti dikhususkan Allah, gitu kan. Kenapa? Ya karena memang besarnya keutamaan dan besarnya kebaikan atau keberkahan dan pahala yang Allah berikan, dan bahkan tidak disebutkan bagi orang-orang yang berpuasa tadi. Nah, itu hal yang sifatnya amalan atau katakanlah perintah itu sendiri, sehingga di situ ada kebaikan, keberkahan, ya, kebahagiaan, ketenangan tentunya yang dirasakan oleh siapapun yang melaksanakan itu. Jadi orang yang berpuasa itu sejatinya dia pasti berada pada kondisi yang bahagia, ya. Kenapa bahagia? Karena memang sudah ditakdirkan Allah, katakanlah, atau mungkin Nabi pun sudah jelaskan bahwa orang itu dalam keadaan bahagia, ya. Apalagi ditambah lagi dengan berbuka puasa tadi. Jadi kegembiraan, kata Nabi, orang yang berpuasa itu adalah saat dia berbuka puasa. Artinya secara waktunya sendiri sudah bahagia dengan itu. Nah, ini sudah makanan, ya, sudah makanan jiwa bagi seseorang, ya, yang katakanlah dia sedang berpuasa dalam hal ini. Yang menariknya lagi, jamaah sekalian, kita tahu bahwa puasa itu sebenarnya baru nanti mungkin terakhir kita akan bahas fisiknya, ya, karena fisik itu cuma sedikit sebenarnya, karena itu fitur atau mungkin keadaan yang memang akan kita dapatkan langsung, ya, ketika kita sedang berpuasa. Nah, yang menariknya lagi, Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwa puasa ini aslinya, sejatinya adalah caranya Allah untuk membersihkan, ya, apa yang mau dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau dibersihkan itu sampah-sampah emosi kita, ya, sampah-sampah hatinya kita, atau racun-racun hatinya kita, itu sebenarnya Allah membersihkan. Itu sebabnya kita sering mendengar hadis yang Nabi katakan, berapa banyak orang-orang yang berpuasa, ya, mereka menahan lapar, menahan haus, tapi mereka tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus saja. Maka dari situ sebuah kesimpulan yang akan kita dapatkan bahwa sebenarnya yang Allah inginkan dari puasa ini adalah dibersihkannya, atau Allah ingin membersihkan jiwanya kita. Kalau mungkin bahasa sekarang itu, ya, sampah-sampah perasaan, emosi, ya, mungkin sifat yang tidak baik, yang itu Allah ingin bersihkan itu dengan puasa, dipangkas dengan puasa. Nah, tentunya ini menjadi sebuah hal yang menarik, katakanlah, kalau kita mau dalami lebih dalam lagi, karena sesungguhnya kalau kita belajar dari Rasulullah SAW dan para salafus soleh, mereka betul-betul berada pada keadaan yang sangat-sangat dekat dengan Quran ketika bulan Ramadan. Kita tahu bahwa Allah sudah jelaskan dalam Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bahwa Ramadan adalah bulannya Quran. Maka Ramadan adalah bulannya ilmu, karena Quran itu adalah sumbernya ilmu.
Maka semakin banyak kita berdekatan dengan Quran dalam bentuk mungkin membacanya atau membaca terjemahnya, menghafalnya, mentadaburinya, atau melihat kajian-kajian yang berkaitan dengan Quran atau membaca tafsirnya Quran itu sendiri, maka itulah caranya kita untuk berdekatan dengan Quran atau berdekatan dengan ilmu. Nah, yang menjadi menariknya buat saya pribadi adalah mengapa Quran, atau mungkin ada urusan apa dengan Quran sehingga bulan ini menjadi bulan yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, ya. Maka sesungguhnya di situ ada dua hal yang menjadi hal yang menarik untuk kita bahas, ya. Yang pertama, kita tahu bahwa tubuh kita ini jemaah sekalian tidak lepas dari tiga hal. Kita ada jasad, ya, kita ada jiwanya kita, ya, kita ada ruhnya, ya. Maka ketiga ini berinteraksi dengan sangat erat dan kuat gitu. Bahkan kita tahu Nabi katakan bahwa pengendali diri kita itu adalah hati atau qalbnya kita, ya. Maka ketika kita berada pada Ramadan seperti ini, ya, sebenarnya kalau saya coba perhatikan dari berbagai katakanlah puzzle-puzzle, ya, atau mungkin kepingan ini segala macam digabungkan menjadi suatu hal yang sifatnya katakanlah kita bisa ambil ibrohnya atau hikmah dari sisi kesehatan. Maka sebenarnya lagi-lagi saya sampaikan bahwa puasa itu adalah caranya Allah untuk membersihkan jiwa atau hatinya kita dan termasuk ruhnya kita di situ dengan Quran. Jadi seperti ibarat gelas gitu kan, yang gelas itu berisi air yang berwarna keruh atau mungkin air berwarna hitam katakanlah kayak begitu, kemudian kita tuangkan air ke situ, air bening gitu kan, atau mungkin kita tuangkan air bening sampai akhirnya si air yang ada pada gelas itu menjadi bening kembali. Itulah sebenarnya esensi dari ruhnya kita, jiwanya kita atau hatinya kita yang Allah ingin bersihkan itu dengan Al-Quran selama Ramadan, ya. Maka para sahabat ya radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu kalau kita perhatikan itu memang luar biasa interaksi mereka dengan Quran. Ya, lagi-lagi ada ilmu yang mengatakan itu kan sahabat, ya. Lah terus kalau kita nggak nyontoh mereka, ya mau nyontoh siapa lagi gitu loh, ya. Itu kan tabi'in, itu kan tabi'ut tabi'in, ya itulah contoh terbaik yang Nabi sudah jelaskan. Jadi kalau mau nyontoh siapa lagi kalau bukan mereka. Kalau nggak bisa ngerjakan 100 ya kerjakanlah 10 gitu kan. Kalau nggak bisa ngerjakan katakanlah 100 ya kerjakanlah semampunya kita, katakanlah begitu. Maka kedekatan mereka dengan Quran ini jemaah sekalian menjadi suatu hal yang sangat luar biasa di Ramadan seperti ini, yang pada akhirnya jasadnya kita ini itu akan menjadi jasad yang bersih kembali, raga ya atau tubuh kita ini dengan cara ruh dan jiwanya itu dibersihkan dengan Quran. Itu poin paling utamanya, sehingga sering saya sampaikan bahwa kalau ditanya bagaimana cara kita mendapatkan manfaat terbaik dari Ramadan ini kalau secara kesehatan, maka jawaban saya sederhana saja, perbanyak saja baca Quran, kurangi makan gitu kan. Makannya dikurangi atau mungkin makannya itu diperbaiki dan tidak usah banyak-banyak juga, dan perbanyaklah membaca Quran. Itu yang paling ideal gitu kan, meskipun ya godaannya pun tidak sesederhana itu ketika Ramadan, ya. Karena memang kita tahu bahwa kita ini ada nafsu, ya. Kalau kita nggak kendalikan itu, maka tubuh kita ini akan merasakan sebenarnya keletihan. Jadi kayak misalkan sekarang ada seorang yang berolahraga atau beraktivitas terus menerus, ya. Maka kita tahu bahwa tubuh kita atau jasad kita ini pasti akan merasakan letih gitu kan. Nah, misalkan juga dengan makan yang berlebihan atau mungkin ngobrol aja sama orang lain secara berlebihan dan banyak dan tidak mendapatkan faedah atau manfaat dari obrolan tadi, maka capek juga badan kita itu gitu kan, seperti itu. Nah, demikian juga dengan hati atau jiwa seseorang itu pun bisa merasakan letihnya. Makanya dua-duanya diistirahatkan. Apa maksudnya diistirahatkan? Karena kita tahu bahwa di Ramadan kita dianjurkan untuk tidak banyak bicara yang tidak penting, ya. Bahkan kalau ketika ada orang yang ajak berdebat dengan kita mengatakan saya sedang berpuasa, kata seperti itu.
Kemudian apalagi katakanlah dalam hal ini ya, dengan puasa itu sendiri Allah sedang istirahatkan seluruh sistem tubuh kita. Nah, yang menariknya memang dengan diistirahatkannya jiwa kita ini untuk tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu banyak bergaul ya, atau mungkin berdebat segala macam tidak penting, dan diisi dengan Al-Quran, maka disitulah sebenarnya benang merahnya yang sebenarnya Allah sebenarnya inginkan kepada kita untuk jiwa, ruh itu dibersihkan. Bahkan jasad itu juga dibersihkan dengan apa? Dengan Al-Quran. Itu sebenarnya yang sedang kita tuju ya. Nah makanya lagi-lagi saya sampaikan, dengan itu kita menyibukkan diri kita itu saja, plus lagi dengan amal-amal soleh. Contoh ketika Ramadan seperti ini, kita tahu kan bahwa ayat yang berkaitan dengan Ramadan ini itu terusannya, atau mungkin di ayat yang terakhir di 187 itu kan Allah menjelaskan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kan. Jadi seakan-akan Allah menyuruh kita ya untuk lebih banyak lagi berdoa ketika sedang berpuasa, dan itu salah satu ibadah yang sangat dianjurkan ya. Maka ketika dia berpuasa di siang harinya, dia memperbanyak amal soleh, mungkin tilawah, zikir, atau mungkin berdoa ya. Itu semua akan menaikkan level ketakwaan atau ketaatannya dia pada Allah Subhanahu wa taala, atau level ketakwaannya dalam hal ini ya. Karena memang itu semua tidak lain tidak bukan dilakukan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, agar kan kalimat terakhir itu kan la'alakum tattaqun kan gitu. Maka jamaah sekalian, lagi-lagi ya, kalau kita coba deh nanti Anda buka tafsir Qurtubi, atau mungkin tafsir As-Sa'di atau tafsir Ibnu Katsir, itu buka lagi ayat-ayat 182 sampai 187 itu ya. Maka di situ akan banyak sekali lautan ilmu yang luar biasa dijelaskan oleh para ulama ya tentang ayat ini gitu kan, berkaitan dengan Ramadan ini. Jadi itu poin yang pertama yang kita mau sampaikan, bahwa Ramadan ini sejatinya adalah bulan dan caranya Allah untuk membersihkan jiwa kita, ruh kita atau hatinya kita dari berbagai penyakit ya. Apakah semua orang itu ada penyakit hatinya? Adalah ya. Kita semua ada penyakit hati. Anda, saya, kita semua ada penyakit hatinya ya. Entah itu apa kita nggak tahu. Jadi kadang-kadang kalau kita tadaburi ya jamaah sekalian, maka Nabi SAW sampai berdoa ya, minta pada Allah agar dihilangkan atau dijauhkan dari misalkan sedih, ya, takut, malas, pengecut. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, seterusnya ya. Wa a'udzubika minal jubni wal buh. Jadi dari malas, sedih, takut, pengecut dan bakhil ya. Ya. Itu hal-hal yang sebenarnya kalau berlimpah atau banyak sekali dalam diri seseorang, maka itu akan mencederai imannya dia ya. Contoh nih, misalkan ketika orang itu sedih terus menerus mikirin sesuatu, atau mungkin berpikir tentang suatu keadaan yang akhirnya kesedihan itu bisa ditarik dan diarahkan oleh iblis, setan laknatullah alaih. Untuk apa? Untuk menjadikan dia berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu salah satunya. Jadi semua yang jelek-jelek, emosi-emosi dan segala macam yang berlebihan dalam diri seseorang itu pada akhirnya bisa menyebabkan seseorang itu salah satu yang tadi kan bersuudzon kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Takut misalkan. Ketika takut misalkan itu terus-menerus dirasakan oleh seseorang dan dipelihara tanpa katakanlah dia memperbaiki dirinya, maka kita akan pahami jemaah sekalian bahwa takut itu akan membuat kita bahkan bisa mengurungkan niat kita untuk beramal soleh. Contoh ya. Seseorang yang sebenarnya dia punya rezeki cukup banyak ya, kemudian dia bersedekah dengan jumlah yang sedikit gitu kan. Ketika dia mau bersedekah dengan jumlah yang lebih besar lagi, maka yang muncul kan takut nanti uangku habis, takut ini, takut itu, segala macam. Nah, itu sebabnya jemaah sekalian, lagi-lagi saya sampaikan bahwa ketika itu dirasakan oleh seseorang ya, dan berlebihan rasa tersebut, maka otomatis ibadah yang dikerjakan itu bisa terganggu dengan itu, bahkan dia bisa batalkan itu semua. Dan itulah bentuk dari was-wasnya syaitan dan iblis ya. Makanya lagi saya sampaikan, ketika kita bicara puasa Ramadan seperti ini ya,
Allah Subhanahu wa taala sebenarnya yang Allah inginkan dari diri kita ya, itu adalah bagaimana jiwa kita, ruh kita itu bisa terisi dengan penuh dengan Al-Qur'an ya. Sehingga nanti di akhir Ramadan itu, atau mungkin pada 1 Syawal atau 30 Ramadan atau 29 Ramadan itu betul-betul kita seperti orang atau bayi yang baru lahir kan, seperti itu ya, yang kita dapatkan. Jadi hal-hal seperti inilah yang mungkin kita perlu kuatkan lagi ya, dalam diri kita, dan supaya supaya jiwa itu juga jangan sampai, atau ruh itu juga menjadi letih di Ramadan ini, padahal dia sedang diistirahatkan dengan kita bertamasya dengan huruf-huruf, kalimat-kalimat, kata-kata, ayat-ayat dan surat-surat dari Al-Qur'an yang sudah Allah berikan atau turunkan kepada kita semua. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dari sisi ruh atau jiwa tadi. Maka sebenarnya kalau saya tadaburi sendiri ini tentang, khususnya tentang Quran ini, saya membayangkan betapa banyaknya umat Islam yang Masya Allah tabarakallah yang bisa dengan izin Allah yaitu bisa disembuhkan dengan Quran itu, wabil khusus saat Ramadan seperti ini, dengan dia meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk Quran yang dia baca itu menjadi syifa atau penyembuh buat dirinya. Yang mau disembuhkan apa sebenarnya? Ya, sembuhkan yang pertama tentunya hal-hal yang berkaitan dengan emosi, jiwa atau perasaannya dia, itu yang pertama. Yang kedua adalah hal-hal yang berhubungan dengan jasad atau fisiknya dia. Nah, itu sebenarnya ya, kalau kita betul-betul manfaatkan bulan Ramadan ini. Dan apalagi yang bisa kita minta pada Allah, ya tentunya membaca Quran sendiri adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Ya, maka sebelum baca Quran ya kita berdoa dulu, minta pada Allah dulu, dan sudah baca Quran pun kita minta juga pada Allah dalam bentuk doa-doa kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti jiwa kita tuh betul-betul terasa lapang, terasa tenang, terasa bahagia dengan itu semua. Ya, itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau kita membahas ya tentang Ramadan itu sendiri sebagai bulan puasa ya, maka sejatinya saya sampai sekarang ya masih menganut, katakanlah memahami bahwa cara terbaik untuk membersihkan jasad tubuh kita ini secara secara katakanlah fiturnya lah, katakanlah kita ada kutip gitu kan, adalah puasa. Jadi puasa ini adalah detoksifikasi terbaiknya tubuh kita ya. Detoksifikasi terbaiknya tubuh kita, sehingga kalau mau dibersihkan badan ini dengan berbagai penyakit yang ada, maka puasa adalah solusi yang paling mudah dan murah atau bahkan gratis gitu kan. Itu sebabnya kalimat atau kata-kata Allah dalam Al-Qur'an ya, yang kita di situ mendapatkan informasi, katakanlah Allah menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya memang puasa ini sejak zaman dulu juga sudah ada, sejak zaman Nabi Adam pun sudah ada, cuma perintah berpuasanya tentunya tidak sama dengan perintah puasa kita di sini ya. Maka jemaah sekalian, dalam proses puasa itu sendiri ya, kita tahu bahwa terjadi banyak sekali hal-hal yang spektakuler yang ada pada tubuh kita ya, mulai dari proses pembersihan atau kita kenal dengan autofagi ya, itu mungkin sebagian sudah tahu lah ya hal-hal seperti itu, atau kita tahu bahwa tubuh kita tuh meriset ulang sistemnya dari sistem hormon apa segala macam. Maka kalau Anda baca tentang katakanlah penelitian-penelitian tentang berpuasa, itu mulai dari ini cara yang sangat efektif untuk meningkatkan kesuburan, memperbaiki fungsi jantung, fungsi ginjal, fungsi otak, hormon, semuanya boleh dibilang itu terjadi pada saat orang itu berpuasa. Maka lagi-lagi ya, saya sendiri sampai hari ini tuh kalau baca-baca belum ketemu kira-kira yang Nabi makan itu ketika berpuasa ya, atau ketika berbuka puasa itu apa ya, terutama setelah maghrib ya. Kalau standarnya kan Nabi SAW berbuka itu dengan kurma ya, kurma basah, kalau nggak kurma kering, kalau nggak ya air putih gitu kan. Itu kalau berbuka. Kalau sahurnya Nabi berbuka dengan kurma kering. Itu yang kita ketahui. Tapi yang di luar daripada itu saya belum banyak dapatkan. Mungkin ada, tapi dengan keterbatasan saya belum ketemu ya
kira-kira Nabi itu makannya apa selama Ramadan gitu kan. Itu saya belum ketemu tuh ya, kalau bisa ditemuin itu mungkin di kitab-kitab ulama tuh bagus tuh ya. Nah, jadi puasa itu sendiri jamaah sekalian adalah bentuk detoksifikasi ya, bentuk pembersihan tubuh kita ya. Jadi apa yang dibersihkan semua, dari mulai otak dibersihkan, jantung, pembuluh darah, organ-organ tubuh kita dibersihkan dengan puasa tadi ya, yang itu terjadi karena apa? Karena memang kita, atau mungkin bahasa yang saya pakai itu, berada pada starvation mode. Starvation mode itu seperti mode kita melaparkan diri dan kita memang nggak ada makanan masuk kan. Jadi ketika tubuh kita tidak ada makanan yang masuk dan kita butuh energi, ya standarnya kita sudah tahu lah hal-hal seperti itu ya, bahwa pasti akan menggunakan cadangan energi yang ada dalam tubuh kita ya. Maka dipakai tentunya paling utama tuh yang timbunan paling banyak itu lemak ya. Maka sayang sekali kalau seandainya Ramadan ini ya justru malah kita tidak mendapatkan tubuh yang lebih sehat, lebih baik ya, gara-gara ulahnya kita sendiri yang tidak mau memperbaiki katakanlah pola makan kita waktu sahur dan berbuka. Kenapa? Karena seluruh keistimewaan dari atau kebaikan dari puasa yang dilakukan oleh seseorang itu, katakanlah kalau kita bicara manfaat secara fisik ya, dari mulai meningkatkan imunitas ya, kemudian memperbaiki kesuburan, memperbaiki fungsi jantung, memperbaiki fungsi ginjal, otak, paru, semualah saluran darah, itu tidak akan sempurna atau optimal didapatkan oleh seseorang kalau seandainya yang dia makan dan minum pun itu makanan-makanan yang tidak katakanlah memberikan kekuatan, tapi justru malah melemahkan ya. Nah, seperti itulah. Jadi biasanya Ramadan seperti ini ya, contoh saja misalkan kalau kita bicara minuman-minuman gitu kan, kadang-kadang saya sendiri nggak sampai hati gitu pengen ngelihat ada minuman warna-warni dari berbagai macam ya, kalau sirup-sirupan itu ya, yang gulanya juga udah berlimpah, kemudian pemanisnya segala macam gitu kan, yang akhirnya dalam kondisi badan kita lagi bersih-bersihnya kita masukkan itu yang pertama misalkan. Berarti poin di sini kalau Anda mau dapatkan puasa ini menjadi puasa yang lebih baik secara fisiknya kita, maka cobalah kurangi produk-produk ya, olahan tentunya yang mengandung gula-gula olahan ya. Itu saran saya ya, meskipun ini saran sudah lama saya sampaikan dan nggak berubah sampai sekarang juga ya. Artinya apa? Kalau Anda pengen dapatkan manis yang asli, maka kalau mau dapat manis yang benar dan asli dari apa yang Allah ciptakan, maka ya makannya buah, misalkan makannya kurma, misalkan kayak begitu. Kemudian ya madu juga bisa ya, atau mungkin pangan-pangan lain yang sifatnya manisnya itu secara asli dan natural, kata kayak begitu. Nah, itu yang misalkan kita bisa lakukan selama Ramadan. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah saya kadang-kadang ini jebakan jebakan karbo lah, mungkin bahasa saya, karbonya berlimpah ruah luar biasa ketika dia berbuka puasa ya. Anda bayangkan ketika seseorang itu misalkan dia makan makanan yang berbasiskan pada tepung terigu katakanlah, kemudian habis itu dia minum teh manis lagi ya, kemudian habis itu dia makan misalkan mie lagi, misalkan semuanya itu produk-produk yang berisi tepung olahan atau mungkin karbo olahan yang pada akhirnya akan memberatkan tubuh kita ya. Itu sebenarnya hal yang sederhana dan saya tidak tahu ya apakah Anda sudah mulai memperbaiki itu saat Ramadan ini, karena sayang sekali kalau seandainya 1 bulan yang tak lama ini pun gaya makannya kita sama dengan 11 bulan yang lalu atau 11 bulan yang lain ya, sayang banget ya. Artinya apa? Seluruh proses-proses dan keistimewaan dari puasa itu sendiri yaitu tidak kita bisa dapatkan secara optimal gitu kan. Ya betul itu makanan-makanan yang halal, tapi ya tentunya kalau kita mau sedikit mengolah atau mengubah saja, maka kita akan dapatkan jauh lebih powerful ya. Contoh ya, kalau Anda mau dapatkan
makanan yang bergizi katakanlah, misal ya. Anda bikin katakanlah ambil air kelapa, mau air kelapa muda boleh, kelapa tua boleh, Anda ambil air saja airnya, kemudian Anda ambil dagingnya, kemudian tambahkan selasi, tambahkan rumput laut, atau tambahkan kolang-kaling, tambahkan sedikit dengan alpukat misalnya, itu sudah sangat banyak kandungan nutrisinya gitu kan. Bahkan beberapa air kelapa juga sudah manis, tanpa perlu kita tambahkan pemanis lain seperti gula pasir terusnya. Kalau mau tambah manis juga kita bisa tambahkan dengan madu misalkan, atau gula aren atau gula kelapa, kadang kayak begitu. Itu contoh ya. Jadi sesederhana itu sebenarnya kalau kita mau sedikit perbaiki pola makan kita selama Ramadan ini. Sehingga nanti misalkan dok, saya tetap pengen makan makanan yang bertepung-tepungan. Pilihannya banyak sebenarnya. Banyak tepung-tepung kita misalkan bisa contoh ya, kalau mau saya kasih contoh. Di beberapa tempat itu ubi ungu katakanlah, atau ubi jalar, itu kan bisa kita kukus, kemudian kita ancur-ancurin, kemudian kita tambahkan garam lah sedikit, atau kita tambahkan gula aren atau apa, kemudian kita oven, kita panggang, kita oven seperti itu tanpa perlu kita goreng. Itu bisa juga, itu kalau mau karbo gitu kan, itu juga bisa. Atau mau dibikin lebih enak lagi rasanya, gurih misalkan, ini bisa pakai kentang katakanlah, atau ubi-umbian juga bisa, kemudian nanti tambahkan dengan beberapa yang asin-asin ya, atau mungkin yang gurih ya, seperti misalkan ya daging-dagingan, atau tambahkan ikan-ikanan, masukkan misalkan ke kentang tadi atau ubi-ubian tadi, juga sebenarnya kenyang juga sebenarnya. Makanya biasanya kalau saya kumpul sama teman-teman gitu kan, kemudian saya bawain ini itu segala macam, ya bahkan kalimat yang keluar dari mereka tuh ya sama ya, mereka ternyata bisa juga ya kita makan kayak begini tuh kenyang. Emang bisa lah gitu kan, kalau mau aja. Bahkan yang tadi saya sampaikan cuman modal rumput laut, lidah buaya, atau mungkin cincau ya, ada kolang-kaling, kemudian ada juga tape, Anda tambahkan sedikit dengan alpukat, tanpa perlu sirup-sirupan misalkan, itu sudah sangat penuh ya lambung kita itu dengan itu. Sesederhana itu sebenarnya. Cuman ya memang untuk memulai hal-hal seperti ini tuh emang tidak mudah, berat di awal ya. Tapi kalau kita mau, maka katakanlah sistem tubuh kita itu akan lebih optimal lagi bekerja, atau mungkin memperbaiki tubuh kita. Nah itu. Nah yang kedua yang seterusnya yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, adalah bahwa kita tuh punya kita punya banyak sekali produk-produk yang efeknya itu sangat powerful ya. Ya, yang sering saya sampaikan di mana-mana, yaitu rempah dan rimpang. Jadi Anda bayangkan kalau seandainya rempah rimpang ini kita utilisasi ya, dengan sangat sempurna atau dengan optimal selama Ramadan kayak begini, itu banyak sekali saya boleh katakan penyakit-penyakit itu yang bisa katakanlah itu Allah bersihkan dengan melalui perantara rempah atau rimpang itu. Ya contoh paling gampang ya, misalkan ya kunyit, jahe, serai, kadang kayak begitu. Nah itu yang mensnya bermasalah dengan puasanya itu sendiri, dengan rempah rimpang itu yang bisa Anda minum waktu berbuka dan waktu sahur atau setelah maghrib kayak begitu, itu sangat bagus dalam membersihkan darah kita ya, memperbaiki pembuluh darah kita, menguatkan jantung kita, seterusnya ya. Jadi banyak sekali ya yang kita mau atau kita bisa pakai contoh mungkin, atau mungkin yang lain juga. Misalkan kalau Anda ada masalah dengan tulang, otot, dan sendi, itu kita bisa buat selama Ramadan ini, kita meningkatkan asupan katakanlah kaldu tulangnya dari mungkin kambing atau sapi yang kita masak ya selama beberapa jam. Itu airnya itu kita bisa konsumsi di waktu berbuka atau di waktu sahur ya, untuk menguatkan tulang tubuh kita. Itu salah satunya. Jadi terlalu banyak ya yang kita bisa explore ya selama Ramadan kayak begini, di luar tadi saya sampaikan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua ya, termasuk juga dengan kita punya air pembersih yang luar biasa yang bernama air kelapa ya. Jadi kita punya pembersih
saya sebutnya air pembersih lah itu kan sebutnya air kelapa ya. Air kelapa tuh punya efek detox yang juga sangat kuat ya, meskipun karena dia punya mineral yang sangat kuat tersebut, kita perlu tambahkan lagi sedikit. Biasanya kalau saran saya itu ditambahkan dengan entah itu madu atau entah itu dengan sedikit garam aja ya, garam non rafinasi. Atau juga beberapa saran saya bagi yang ingin mendapatkan air kelapa itu atau menjadikan air kelapa itu sebagai sumber nutrisi dan asupan yang terbaik, itu yang saya sampaikan itu adalah biasanya air kelapa yang diminum saat berbuka misalkan kayak begitu ya, kita makan dengan protein-proteinan seperti misalkan telur gitu kan. Jadi waktu habis minum air kelapa atau sebelum minum air kelapa itu kita makan telur dulu, habis itu kita minum air kelapa. Itu sangat baik untuk memberikan kekuatan bagi tubuh kita. Ini salah satu bentuknya kita memberikan asupan yang terbaik. Jadi lagi-lagi saya sampaikan, kalau kita sudah mulai disiplin ya dengan ini semua, maka saya tuh yakin sekali sebenarnya akan sangat banyak penyakit yang bisa katakanlah disembuhkan biiznillah itu dengan puasa ya. Belum lagi kita bicara tentang beberapa ya, saya lihat itu beberapa penelitian atau mungkin para ilmuwan itu menuliskan tentang puasa ini, itu bahkan hormon yang bermasalah pada laki-laki atau perempuan itu dengan puasa itu bisa kembali normal gitu kan ya, sampai seperti itu katakanlah efeknya puasa itu. Jadi sayang sekali saya sampaikan kalau seandainya tidak dimanfaatkan hal tersebut ya, saat kita berpuasa Ramadan seperti ini untuk kita mendapatkan manfaat dari puasa itu. Nah, jadi apa kesimpulan ya, mungkin habis ini kita lanjutkan dengan tanya jawab saja yang bisa kita dapatkan dari puasa ini. Maka kalau saya boleh menyimpulkan, maka sejatinya ya kalau Ramadan seperti ini, alokasi tanda kutip makanan yang kita berikan untuk jiwa kita itu atau mungkin diri kita itu lebih banyak makanan yang berasal dari makanan-makanan ruh atau makanan jiwa ya, khususnya misalkan Quran atau mungkin sedekahnya kita misalkan ketika Ramadan kayak begini, atau amal-amal soleh yang lain. Itu jauh lebih besar porsinya untuk apa? Untuk membersihkan jiwa kita. Nah, di poin yang kedua adalah bahwa kalau kita bicara makanan fisik, maka pesan saya ada dua. Yang pertama, kurangilah makan ya. Yang kedua apa? Makanlah yang benar. Itu dia. Kurangi makan dan makan yang benar itu ya. Jadi kalau Anda tanya dokter misalkan saya gitu kan, kalau Dokter Zaidul misalkan kalau kayak sahur gitu makannya apa atau sahurnya apa, kadang-kadang seringnya di sahur itu saya cuma minum air putih doang ya. Saya air putih, kemudian saya berdoa ya, mohon pada Allah, dan tentunya di waktu-waktu sahur adalah waktu-waktu yang terbaik untuk kita beristighfar ya, kayak begitu, dan minta pada Allah agar dikuatkan hari itu dengan air putih tadi katakanlah. Tapi ini memang tidak bisa berlaku pada semua orang. Tapi ya kalau orang kita sudah yakin misalkan ya, kita sudah yakin bahwa ya dengan air putih atau kurma saja atau kurma kering itu cukup, maka cukuplah dia sampai seharian ya. Karena toh 11 bulan kita sudah sangat banyak makan gitu kan. Jadi kalau kita bicaranya di Ramadan seperti ini, sebenarnya lagi-lagi saya sampaikan ya, jauh lebih baik buat kita kalau seandainya tadi ya mengurangi makan dan makan yang benar ya. Nah, saya kira mungkin tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya, makan atau mungkin masakan makanan yang sehat itu apa. Kalau saya tanyakan juga sama sekalian pasti tahu gitu kan ya. Cuma memang kadang-kadang ya kita sudah tahu katakanlah itu gizinya rendah, banyakkan gulanya, banyakkan minyaknya. Tapi ya tetap kita ulang ya. Makanya salah satu metodenya itu ya jangan difasilitasi kayak begitu. Contoh mungkin kayak misalkan saya ketika berbuka saya makan kurma ya. Saya makan kurma dan saya makan semangka, atau mungkin kemarin ada dikasih rambutan. Jadi saya ngambil kurmanya sebagai sumber besinya,
dan dengan semangka atau rambutan itu ya saya makan sebagai sumber vitamin C-nya, kata kayak begitu. Jadi semua ada kaidah atau konsepnya ya. Jadi badan kita di awal-awal itu sudah terisi dengan katakanlah makanan-makanan atau asupan nutrisi yang memang berkualitas gitu kan, dan tidak mahal menurut saya gitu loh, kayak begitu. Atau misalkan Anda di rumah sudah bisa ketika berbuka habis makan kurma Anda memakan atau minum rimpang-rimpangan katakanlah gitu, itu jauh lebih baik ya daripada minum-minuman yang penuh dengan gula-gula olahan tadi kayak begitu. Jadi teman-teman sekalian, memang tantangannya berat ya, tantangannya berat, apalagi godaan kalau kita buka di tempat-tempat ya mungkin di rumah yang disediakan itu. Maka tadi saya sampaikan, coba mulai diatur, didisiplinkan, dan dipaksain gitu kan. Kalau nggak dipaksain memang akan berat sekali, atau mungkin kita tidak akan pernah bisa merasakan itu gitu loh, merasakan nikmatnya hidup sehat ya. Kita yang dimakan itu yang benar, lebih banyak yang benernya daripada yang bermasalahnya. Ya banyak makanan-makanan yang bermasalah ya, kalau saya jelaskan panjang lebar nggak cukup juga waktunya. Tapi intinya mari kita jadikan Ramadan ini menjadi bulan untuk ya tadi kurangi makanan dan makanlah yang benar ya, eating right, seperti itulah mungkin bahasanya. Kalau mau tambah lagi ya bahasanya itu ya eating clean, makan yang dimakan tuh bersih ya, bersih dalam tanda kutip bahwa dia terbebas dari ya tadi ya gula pasir yang berlimpah ruah, atau mungkin terigu dan minyak-minyakan segala macam. Apalagi yang kadang-kadang saya mikir aja, misalkan ada, ya ini terserah ya, maksudnya saya bukan melarang, bukan, tapi kadang-kadang lihat ada es sirup yang ada kayak boba-bobanya itu yang bentuknya kayak bintang, kayak apa yang warna-warni itu kadang-kadang saya mikir, ya orang pada nggak mikir apa ya, maksudnya itu tuh dibuatnya dari apa ya, kemudian kok bisa tahan sekian lama, pasti pakai pengawet ini tuh segala macam. Terus itu lagi bersih-bersihnya badan kita, malah dimakan kayak begituan, sayang sebenarnya ya. Tapi lagi-lagi ya ini menjadi tantangan buat kita ya, karena memang bicara tentang makanan ini itu bukan hal yang mudah ya. Kenapa saya katakan bukan hal yang mudah? Karena memang ada khutuwatnya syaitan di situ, ada langkah-langkah atau strateginya setan untuk menggelincirkan kita dalam urusan makanan ya. Makanya kita perlu waspada ya, waspada dengan makanan-makanan yang sekiranya itu bisa menimbulkan masalah di tubuh kita. Ya mungkin ada yang bisa mengatakan, atau ada yang boleh mengatakan, kalau makan yang nggak sehat itu nggak apa-apa lah sekali-sekali ya gitu kan ya, begitu ya. Kalau saya boleh katakan ya, kenapa nggak makan yang sehat-sehatnya yang lebih diutamakan daripada kita memperbanyak makanan yang tidak baik atau tidak sehat tersebut gitu kan. Sehingga ya kalaulah mungkin kita makan itu ya mungkin porsinya dalam seharian kita itu nggak lebih dari 10 atau 20% maksimal. Jadi sisanya itu lebih banyak makanan-makanan yang baik yang masuk dalam tubuh kita. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita lanjutkan saja mungkin dengan tanya jawab atau diskusi kalau ada yang mau bertanya menjelang mungkin pukul 3 nanti insyaallah. Saya kembalikan lagi pada moderator. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Saiful Akbar tadi. Jika boleh saya simpulkan sedikit dokter dari apa yang dengan sampaikan, bahwa apa yang diberitakan, yang pertama apa yang diberitakan oleh Allah atau disyariatkan, tujuan utamanya adalah intinya kebahagiaan. Berbuka puasa saja itu salah satu dari kebahagiaan yang buah kebahagiaan dari syariat yang Allah perintahkan. Kemudian puasa adalah ibadah yang punya keistimewaan di sisi Allah, mulai dari pahala, efeknya, dan lain-lain. Substansi puasa sendiri adalah bagaimana manusia bisa membersihkan sampah-sampah hati dan ruh dengan cara memperbanyak ibadah. Salah satunya dengan cara memperbanyak Al-Quran, tadabbur Al-Quran, dan mungkin menghafal Al-Quran.
Kemudian Ramadan menjadi momentum mengistirahatkan jiwa, dan jangan sampai malah kita merasa kelelahan, jiwa kita merasa kelelahan saat Ramadan. Kemudian puasa adalah detoksifikasi tubuh kita yang paling manjur untuk menghindar dari segala penyakit. Puasa menjadi praktik peremajaan sistem yang ada dalam tubuh kita, karena tubuh sedang berada dalam starvation mode seperti yang disampaikan tadi. Fungsi puasa banyak sekali yang sudah beliau sampaikan, mulai dari imunitas, kesuburan, fungsi jantung, fungsi ginjal dan lain sebagainya. Tapi jika praktik makan kita bukan memindah jam makan saja, atau bahkan berlebihan, jangan sampai, tapi tetap menjaga pola makan kita dengan cara eating clean tadi, eating right. Kemudian berbuka puasa hati-hati jika ada jebakan karbo yang bukan menyehatkan tapi malah sebaliknya. Dan mari kita menjadikan Ramadan menjadi momentum memperbaiki pola makan kita. Juga luar biasa sekali, banyak sekali resep-resep yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini, mulai dari air pembersih, air kelapa tadi yang jika ingin manis ditambahkan madu, boleh sambil menambahkan telur sebagai penambah energi, dan umbi-umbian sebagai pengganti karbon dan lain sebagainya. Mungkin mungkin ada jemaah yang ingin bertanya, bisa mengajukan pertanyaan menggunakan fitur raise hand atau mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Baik dokter, di sini di kolom chat ada pertanyaan. Izin saya membacakan dokter. Assalamualaikum dokter, mau bertanya, mengganti gula dengan madu, bagaimana milih madu yang aman dan baik di pasaran, mengingat banyak madu palsu yang malah kaya akan gula. Itu yang pertama dokter. Yang kedua, sama ramai tentang puasa 72 jam tanpa makan dan minum sebagai proses autopat. Bagaimana tanggapan dokter dan dampak positif negatifnya untuk tubuh? Sekian, terima kasih. Mohon penjelasannya dokter. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya teknis sekali sih, dan nanti apa ya, bahasa saya gini ya, bahasa saya yang biasa saya pakai untuk menjelaskan tentang pertanyaan bagaimana cara memilih madu yang aman dan baik di pasaran. Maka jawaban yang saya biasanya pakai itu adalah, ya pastikan madu yang dibeli itu sanadnya jelas, perawinya jelas, atau mungkin rawinya jelas dan matannya jelas. Itu kalau dipakai bahasa hadis di situ. Jadi siapa yang ngambil di mana, cara ngambilnya gimana gitulah, mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasanya kita. Karena memang madu itu atau mungkin bisnis madu lah, atau usaha madu itu adalah usaha yang kaitannya sangat erat dengan trust atau kepercayaan ya. Maka belilah madu dengan orang yang Anda percaya. Itu mungkin bahasa yang lebih sederhana lagi ya. Seperti itu ya. Atau mungkin ketika Anda sudah tahu ilmunya, ya bisa cari madu yang memang jelas ya, jelas sumbernya, asal usulnya kayak begitu. Karena memang kalau orang awam ya mengamati madu, melihat madu atau ngetes madu atau mungkin meminum madu, itu ya belum tentu mereka bisa tahu itu tuh madu bersumber dari lebah atau bukan. Karena madu yang dibuat secara sintetik pun ada. Itu misalkan. Jadi ada madu juga yang memang sebagian dari lebah dicampurkan dengan bahan yang lain juga ada, atau pakannya lebah itu diganti dengan dengan gula pasir misalnya kayak begitu. Itu ada juga kayak begitu ya. Lagi-lagi saya sampaikan ya, cobalah cari orang yang kira-kira bisa 3 syarat tadi itu jelas ya Anda sampaikan atau mungkin dapatkan dari orang tersebut, kecuali memang Anda tahu ilmu tentang madu ya. Nah, kemudian yang kaitan dengan tadi itu puasa 72 jam ya, puasa 72 jam atau mungkin autofagi.
Ya, saya juga baca hal-hal seperti itu. Tapi bagi saya pribadi ini sangat sangat ya bagus, secara umum sih bagus-bagus saja. Tapi ada tapinya kalau saya, artinya pertama ya, ini tidak bisa berlaku juga pada semua orang kalau yang sependek pengetahuan saya. Artinya orang-orang yang memang mau melakukan ini itu ya harus dilihat dulu kondisinya, ya kondisi badannya, mungkin kondisi vitalitasnya untuk bisa melakukan puasa 72 jam. Tapi nah ingat nih, yang saya justru malah tekankan justru malah adalah dalam syariat itu tidak ada namanya kita tuh puasa terus menerus ya, tanpa jeda dan tanpa selang-seling ya. Puasa Daud sendiri itu diselang-seling 1 hari. Kalau puasa Ayyamul Bid katakanlah yang 3 hari, katakanlah kalau kita pakai 72 jam itu tetap ada sahur, ada bukanya. Meskipun hanya dengan sekedar air putih dan di sahurnya katakanlah, dan air putih lagi di berbukanya. Tapi di setelahnya itu tidak ada hitungan sebagai puasa yang disebut sebagai syariat, karena puasa itu sendiri dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari itu puasa secara syariat ya. Maka dalam hal ini ya apa istilah umumnya memang adalah puasa, tapi kalau kita kaitkan dengan syariat itu, dalam syariat itu puasa itu ada koridornya kayak begitu. Nah, kalau kembali ke 72 jam ini ya, saya baca beberapa data-data juga tentang itu, yang efeknya bagus, tapi lagi-lagi sangat sangat perlu disesuaikan dengan kondisi badannya seseorang ya. Jangan sampai tadi ya ketika puasa tersebut malah justru tubuhnya malah hipoglikemik yang sangat berat misalkan, atau mungkin hipopolemik yang sangat berat. Hipoglikemik itu kan turunnya gula atau gulanya rendah ya, itu justru malah lemesnya minta ampun. Nah, kalau tetap mengerjakan dengan ada tujuan tertentu, mungkin bagusnya saran saya konsultasikanlah kepada ahlinya, entah itu dokter, entah itu herbalis atau terapis atau naturopati atau siapalah gitu kan, yang dia bisa pantau keadaan tubuh seseorang. Tapi ya yang perlu kita pahami bahwa kalau kita mau melakukan hal-hal seperti ini, kondisikanlah badan kita untuk melakukan itu ya. Nah, puasa Ramadan saja sebenarnya sahur itu adalah seperti pemberitahuan ke tubuh kita ya. Kata Nabi kan, meskipun hanya dengan segelas air putih saja dapatlah keberkahan sahur. Itu seperti memberitahu bahwa tidak ada lagi makan setelah sahur ini sampai maghrib, katakanlah sampai kita berbuka. Maka tubuh tentunya akan mengaktifkan katakanlah mode-mode cadangan energi yang bisa dipakai untuk menguatkan atau memberikan tenaga buat tubuh selama berpuasa tadi ya. Tapi lagi-lagi ya, ini perlu kalau mau ngerjakan, saya sih tidak melarang, tapi kalau saya boleh sarankan coba dipantau ya oleh orang yang ahli atau mungkin yang paham, supaya nanti itu hasilnya juga optimal ya. Tapi memang bagus ya, saya baca tuh ada 24 jam, ada 48, ada 72 jam. Kalau lihat dari hasilnya itu memang keren-keren gitu kan. Cuma lagi-lagi ya yang tahu badan kita kan nih kita sendiri gitu kan. Jangan sampai justru malah jadi masalah ya, misalkan pingsan lah segala macam gitu kan. Karena sampai detik ini syariat itu atau puasa Ramadan katakanlah tiap hari sekalipun ya, kalau dia benar makan sahurnya, makan berbukanya nggak berlebihan, saya belum pernah ketemu dengan orang-orang yang justru malah jatuh sakit dengan puasa Ramadan ya. Artinya kaidah-kaidah manusiawi seperti ini juga kita perlu telaah dan tadaburi dulu, supaya itu memang sesuai dengan keadaan tubuh kita untuk mengerjakan itu ya. Begitu mungkin yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi. Saya izin membacakan kembali dokter. Assalamualaikum dokter. Saya Devi Mariana dari Bekasi. Saya ada penyakit autoimun IBD. Kulit saya berwarna kuning, terutama di telapak tangan dan kaki. Tapi hasil SGOT atau hati bagus. Apa ada hubungannya dengan sakit IBD
IBD ini dok, tidak kuat dengan hawa dingin. Sekian, terima kasih dokter, mohon penjelasan. Baik, Bismillah ya. Ini sebenarnya pertanyaannya apa namanya ya? Atau mungkin keterangannya dikit banget ya. Artinya saya nggak bisa menduga-duga dan tidak menerka-nerka ya. Cuman ya saya cuma bisa pakai kaidahnya saja ya, kaidah. Jadi gini, tadi beliau kan tanya tentang IBD. IBD itu namanya apa, mungkin bahasa kita itu irritable bowel disease ya, penyakit yang berhubungan dengan iritasi pada usus ya, atau saluran cerna, kata kayak begitu. Nah, dalam kaidah ilmu pengobatan yang saya ketahui, katakanlah, tentunya berbagai macam sudut pandang ya, bukan kedokteran modern saja. Memang boleh dibilang semua penyakit-penyakit yang dialami atau diderita oleh manusia itu tidak lepas dari masalah dari pencernaan tubuhnya, ya, pencernaan tubuhnya, khususnya ya lambung dan usus halus, usus besar segala macam. Nah, artinya kalau di situ masalah, maka akan menjalar atau memberikan efek ke bagian-bagian yang lain. Itu kaidahnya, ya. Jadi kalau ibu tanya apakah penyakit atau yang ibu rasakan, katakanlah tadi kakinya dingin apa segala macam, itu ada kaitan dengan itu, mungkin ada. Saya cuma bisa jawab mungkin, ya. Pertanyaan berikutnya, terus apa yang harus dilakukan, kan gitu, sarannya apa? Maka jawaban saya, perbaiki pencernaannya tuh, ususnya ya. Cara memperbaiki usus atau pencernaan itu caranya gimana? Banyak sekali ya. Yang jelas usus itu Bapak Ibu sekalian itu sangat apa tuh namanya, lambung kita misalkan ya, sangat suka dengan serat-seratan ya. Serat-seratan itu serat ya, misalkan yang berasal dari misalkan sayuran atau buah-buahan. Maka ketika kita bicara tentang sayuran atau buah-buahan yang berserat ya, itu menjadi makanannya mereka, dan paling bagus itu adalah salah satunya yang disebutkan Nabi itu adalah kurma. Jadi kurma itu punya serat yang sangat baik ya. Nah, apa jenis serat yang lain yang kita bisa konsumsi banyak ya, serat-serat, bahkan seperti mungkin kalau Anda pernah tahu ada talbinah ya. Talbinah itu tepung ya, tepung talbinah itu juga mengandung serat yang sangat tinggi ya. Atau produk lokal kita yang paling gampang ya, kayak mungkin umbi Garut. Umbi Garut itu juga sangat tinggi serat ya. Jadi umbi Garut nanti kalau sudah ada serbuknya, itu dibikin seperti bubur, nanti tambahkan madu sedikit atau tambahkan kurma lagi. Nah, itu juga bisa memperbaiki fungsi pencernaan. Kemudian yang bisa diberikan juga adalah makanan-makanan atau apa tuh namanya, yang biasa sering saya sampaikan itu adalah apa tuh, gamat ya, gamat atau tripang ya. Itu ada yang dijual di pasaran itu dalam bentuk cair atau kapsul serbuk ya. Itu bisa dipakai juga buat apa tuh namanya, buat memperbaiki lambung atau pencernaan kita ya. Nah, itu kaidahnya dulu lah ya, yang bisa kita lakukan. Karena lagi-lagi saya nggak tahu dan nggak bisa dapatkan datanya kan lebih detail lagi, karena itu juga harus diperiksa juga. Tapi mungkin secara katakanlah mudahnya dulu lah, mungkin saya sarankan itu dulu aja ya, benerin lambungnya, termasuk juga dengan meminum kan air madu ya, atau mungkin air rendaman kurma atau air tajin juga bisa. Itu yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki fungsi lambung atau pencernaannya. Itu dulu. Wallahu a'lam. Terima kasih dokter atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya izin bacakan dokter. Assalamualaikum dok, mohon maaf pertanyaannya agak off topik namun masih berhubungan dengan makanan terutama protein. Bagaimana menurut dokter terkait konsumsi whey protein? Apakah ada dampak terhadap kesehatan dokter? Mohon penjelasannya, terima kasih. Kalau pertanyaan tentang whey protein, saya pribadi memang jarang boleh dibilang hampir nggak pernah bersentuhan dengan whey protein seperti itu, terutama yang kemasan. Teman, kalau yang kita mau dapatkan apa tuh namanya ya,
protein-protein yang kita bisa olah sendiri itu biasanya jauh lebih baik ya. Seperti mungkin kalau Anda mengambil susu kambing misalkan. Nah, susu kambing itu Anda panaskan dengan api kecil, maka dia akan terbentuk beberapa fraksi-fraksi lemak di situ ya. Fraksi lemaknya nanti ada keju ya, cheese ya di situ. Kemudian nanti ada butternya juga ya, sampai nanti akan muncul ghee-nya juga, sampai dia juga bisa muncul whey-nya di situ seingat saya ya. Nah, itu yang kita buat sendiri. Yang kalau sudah masuk ke pasaran dalam bentuk pabrikasi, entah di kaleng kan segala macam ya standar pabrikan pasti akan ada di situ. Tapi kalau Anda mau bikin sendiri yang bentuk fraksi-fraksi lemak ya, fraksi lemak dari susu tadi itu, termasuk ada, setahu saya whey itu juga dapat situ, setahu saya lupa tapi ini ya, karena dulu saya pernah bikin coba gitu kan. Jadi susu kambing kita panaskan dengan api kecil, kemudian nanti dia terpisah tuh. Nanti akhirnya kita dapat keju, kita dapat butter, kita dapat ghee-nya ya, kayak begitu. Nah, itu yang kalau mau makan ya, kalau mau dapatkan sumber naturalnya ya itu. Tapi kalau yang di luar itu saya wallahu alam saya belum pernah tahu dan belum pernah baca juga ya, karena belum pernah bersentuhan ya. Tapi kalau Anda memang butuhnya protein, saran saya biasanya ya makanlah daging ya. Anda butuh kreatinin ya makanlah daging. Misalkan kalau Anda yang berolahraga atau mungkin aktivitasnya cukup berat, atau mungkin perlu sumber protein atau albumin katakanlah ya misalkan kayak begitu ya. Nah, itu makan protein sekalian ya, jangan yang olahan ya, itu saran saya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dokter. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari jemaah. Assalamualaikum Ustaz, saya Anggi dari Surabaya. Terkait makanan sehat untuk balita Ustaz, seringkali setelah selesai penyapiahan anak dilanjutkan dengan pemberian susu OAT, ada juga dengan susu FOD. Apakah aman ya Ustaz? Dan apakah setelah disapi balita masih perlukan tambahan susu yang lain Ustaz? Mohon penjelasannya. Ini pertanyaannya aja sudah nggak pas ke saya. Pertanyaannya nggak pas. Soalnya yang sudah biasa ngikutin saya biasanya harusnya sudah tahu ya, dan tidak perlu saya jawab pertanyaan ini. Yang lain aja. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum dokter, mohon izin bertanya. Saya hamil 4 bulan dan saya tetap mengikuti puasa karena saya ingin menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini. Meskipun kata orang jangan berpuasa karena bisa membahayakan perbuatan ini. Mohon penjelasan dari dokter bagaimana, dan asupan yang bagus untuk saya konsumsi ketika buka dan sahur apa, agar saya tetap bisa mengikuti puasa pada saat mengandung tanpa lemas dan membahayakan terhadap janin. Baik, bismillah. Jadi gini, yang pertama mungkin saran saya ibu ya, ibu yang bertanya ini coba nanti tanyakan lagi pada para ulama ya, pada para ustadz atau kiai ya, misalkan kaidah fikih puasa pada ibu hamil. Soalnya ini justru malah menjadi hal yang mendasar sekali. Artinya misalkan ya secara syariatnya itu jauh lebih kuat, yang saya tahu juga lebih kuat orang hamil atau ibu hamil itu untuk tidak berpuasa, maka ambillah rukhsah itu, ambillah keringanan itu yang saya tahu ya, tapi nanti coba tanyakan pada ahlinya ya, ahli-ahli fikihnya, karena yang lebih tahu diri kita kan adalah Allah Subhanahu wa taala daripada kita sendiri. Jadi itu mungkin saran saya pertama tanyakan kepada ulamanya ya, atau mungkin ahli ilmunya tentang berpuasa pada saat hamil ini lebih baik diambil rukhsahnya atau tetap berpuasa. Apakah dilarang berpuasa? Setahu saya tidak dilarang juga. Tapi kalau seandainya ibu tetap pengen puasa, maka saran saya adalah asupan makanan di sahur dan berbuka itu harus sangat optimal ya. Misalkan ya ada sumber karbonya, ada sumber proteinnya, ada sumber seratnya. Misalkan standarnya itu misalkan dalam satu piring Anda itu misalkan ada ikannya lebih banyak, misalkan ada sayur-sayur di situ sama ada nasinya di situ, itu standar sederhananya kayak begitu ya.
Atau mungkin juga mau diganti sama tahu tempe misalkan, atau mungkin daging ya juga bisa. Itu standar. Jadi dalam satu piring itu ada menu yang seimbang ya. Menu yang seimbang itu biasanya kalau saya sarankan itu ya ada sayur katakanlah di situ, kemudian ada proteinnya di situ, kemudian ada karbonya juga misalkan dari nasi atau dari umbi-umbian. Plus juga nanti tambahkan sebelum makan itu mungkin Anda makan buah-buahan terlebih dahulu. Itu saran sederhananya kayak begitu yang biasa saya sarankan. Tapi ini sangat bisa dimodif ya. Misalkan ya Anda nggak mau makan seperti itu pun, tapi asupan nutrisinya juga cukup, ya ada masalah gitu kan. Yang penting ibunya jangan sampai lemes ya saat puasa tersebut, dengan kondisi Anda harus memberikan asupan ke janin juga, dan Anda harus menjaga kesehatan diri Anda juga. Begitu mungkin. Terakhir kali ya, karena Anda mau masuk zuhur sini, asar maaf. Jadi Ustaz, satu lagi pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum dokter. Saya baru 2-3 mingguan operasi kolostomi karena usus besar. Ada calon makanan apa yang harus saya konsumsi dan baik untuk kesehatan saya? Terima kasih. Ya baik. Yang pertama saya mengucapkan syafakumullah ya buat ibu yang barusan operasi. Semoga Allah sehatkan, pulihkan kembali ya ibu. Berkaitan dengan ini mungkin saran saya yang pertama adalah makanan tinggi serat ya. Makanan tinggi serat itu mungkin boleh Anda makan lebih banyak ya. Contoh mungkin ya rumput laut, lidah buaya, kemudian kolang-kaling itu juga bisa, atau mungkin cincau ya. Itu yang paling gampang Anda dapatkan. Ya, beberapa jenis tepung-tepungan tadi saya sempat jelaskan, ada seperti tepung dari umbi Garut itu juga tinggi serat, atau kurma juga boleh. Itu lebih dominan Anda makan dalam keseharian Anda ya, supaya BAB-nya lancar ya, BAB-nya itu lancar dan tidak ada hambatan ya. Kemudian makanan-makanan yang kira-kira berpotensi untuk menyebabkan feses atau kotoran itu menjadi keras misalkan ya, itu dikurangi saja. Ya standarnya seperti saya jelaskan lah biasanya ya. Mungkin makanan-makanan berminyak ya, makanan-makanan yang tinggi gula olahan ya, itu yang perlu Anda kurangi ya, terutama juga makanan-makanan yang diproses atau makanan-makanan olahan yang terpabrikasi. Biasanya saya tidak menyarankan ya, terutama pada saat kondisi seperti ini. Kemudian perbaikan selnya juga bisa ibu mungkin makan gamat ya. Kalau bisa dapatkan sup gamatnya itu bagus banget ya, sup gamat, sup teripang itu kalau dapat gamat atau teripangnya. Saya kira mungkin kalau di Jawa Timur, di daerah mana ya, Pasuruan atau apa, saya lupa di daerah mana itu yang banyak produksi gamatnya, Tuban maksudnya saya itu juga banyak gamat di situ. Itu bisa Anda makan gamat itu untuk sebagai sumber serat yang tinggi dan sumber kolagen untuk memperbaiki sel-sel yang rusak atau mungkin sel-sel yang bermasalah pada saat operasi dan setelahnya. Itu ya, tambah mungkin dengan madu ya, mungkin juga sangat baik sebagai sumber enzim yang sangat baik untuk pencernaan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Ramadan tahun ini jadi Ramadan yang lebih baik untuk kita semua, dan semoga Allah bersihkan hati kita di Ramadan tahun ini. Allah jaga hati kita, Allah berikan kita kemuliaan dan keberkahan dari malam Lailatul Qadar yang ada pada Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita semua untuk bisa lebih dekat lagi dengan Quran, lebih banyak lagi beramal soleh, dan lebih banyak yang membantu orang lain yang susah. Dan tentunya kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang dari Palestina, di Gaza khusus saat ini sedang masih diserang oleh Zionis Yahudi laknatullah alaih. Semoga Allah binasakan mereka, semoga Allah berikan penyakit-penyakit yang berat pada mereka, dan semoga Allah hentikan mereka dengan tentara-tentara Allah yang ada di sana, baik tentara angin, tentara udara, seterusnya. Dan kita mendoakan tentunya negeri kita yang kita cintai, Indonesia ini, semoga Allah jaga, semoga Allah lindungi dari segala macam hal-hal yang buruk, dari segala macam makar-makar yang bisa merugikan negara kita, dan termasuk juga merugikan umat Islam yang ada di negara kita ini. Dan semoga Allah jadikan negara kita ini negara yang
baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, ya, negeri yang diberkahi, dan semoga kita semua dimudahkan rezekinya, dimudahkan untuk beramal soleh, dimudahkan untuk berbuat baik kepada orang lain, ya, dibebaskan dari hutang-hutangnya, dipenuhi atau mungkin dikabulkan Allah hajat-hajatnya di bulan Ramadan ini, dan apapun hajatnya kita, semoga di bulan Ramadan ini Allah kabulkan itu satu persatu, sehingga hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh kebahagiaan karena kita berbahagia, ya, kita berbahagia dengan syariat, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang pada akhirnya itu semua menjadikan kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bahagia hidupnya, sehingga nanti pada saatnya kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik pula, atau dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga Allah kumpulkan kita juga nanti di hari akhir nanti, ya, dengan orang-orang mulia, dan Allah tempatkan kita nanti di surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa azab, bersama orang-orang tua kita, terutama keluarga kita, dan tentunya kita berharap kita nanti bisa bertemu dengan Nabiullah Muhammad SAW di hari akhir nanti, insyaallah. Demikian mungkin yang bisa sampaikan, kita tutup saja dengan doa kepada Allah Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.